Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hassana ala makarimil akhlaq wa wajjahana ila an nu'amila an-nasa bil hilm wa an takuna alaqatuna alaqata rahmati wa mahabbati wa mawaddah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apabila kita mau membaca buku-buku sejarah, khususnya sejarah Islam atau sejarah Islam dan peradabannya, apapun judulnya, baik yang ditulis oleh kaum muslimin atau para orientalis dan sarjana barat, niscaya kita akan tahu bahwa tak seorang ahli sejarah manapun yang mengingkari kebesaran dan kehebatan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka yang melakukan pelacuran dan perselingkuhan terhadap sejarah, memandang Islam dengan mata kebencian, kedengkian, kejahilan, dan hati yang kotor, sehingga memberikan warna-warna yang paling hitam terhadap sejarah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sikap dan langkah mulia Rasulullah di saat menyampaikan risalah Islamiyah. Di antaranya, innahu aqbala wa la yudbiru fi muwajahatil araqili wad dawahi. Rasulullah maju terus, pantang mundur menghadapi berbagai rintangan, kesulitan saat menyampaikan risalah Islamiyah ke tengah-tengah masyarakat. Saudara, seluruh sikap, langkah, gerak, sepak terjang, kiprah, dan segala perbuatan Rasulullah adalah berdasarkan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak mempunyai tujuan yang aneh-aneh dan target-target pribadi, berupa mencari popularitas agar populer dan terkenal, atau kenaikan pangkat, harta, materi, kursi, posisi, tahta, singgasana, kedudukan, kehormatan, sanjungan, dan tujuan-tujuan rendah lainnya. Oleh sebab itu, beliau tak pernah menyerah dan tak kenal putus asa di dalam menyampaikan risalah Islamiyah yang mutlak kebenarannya itu kepada masyarakat jahiliyah. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan tekanan-tekanan dari para tokoh mutakabbirin Quraisy, menerima teror dan intimidasi dari penguasa dan dari kalangan teratas elit politik negeri Mekah, karena ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dianggap merongrong wibawa mereka, dapat menghancurkan struktur masyarakat dan keyakinan mereka, dianggap sebagai bahaya laten, musuh berat, dan musuh potensial yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, mereka semua bergabung dengan segala daya dan upaya, dengan segenap kekuatan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memendung ajaran yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika firman Allah datang yang memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ad-da'watu jahran, maka Rasulullah semakin gencar menyampaikan risalah Islamiyah. Pengikutnya pun semakin bertambah-tambah dan Islam semakin meluas. Para tokoh mutakabbirin Quraisy menjadi gerah, gelisah, resah, panik, marah besar. Mereka berang dan ucapan-ucapan kotor pun dihamburkan ke tengah-tengah masyarakat. Rasulullah dan para sahabat difitnah, dicaci maki, dan dikonfrontir dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dilanjutkan dengan siksaan fisik
terhadap sebagian sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka jera dan meninggalkan agama yang hak dan suci ini. Andai kata pada waktu itu media pers atau media sosial sudah ada, pasti kekuatan pers dan medsos pun dipaksa ikut menyebarkan fitnah dan isu untuk menimbulkan publik opini yang anti dan a priori terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala ajarannya. Namun iman mereka seperti paku atau pahat, semakin ditekan dan dipukul, semakin tertancap ke dalam. Bagaikan gunung karang di lautan, semakin diterpa ombak, semakin kokoh justru sang ombak yang hancur. Suatu ketika, paman beliau yang bernama Abu Thalib memohon kepada beliau agar mengendorkan dakwahnya. Rasulullah menjawab, "Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada' hadzal amr ma fa'altu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika duna." Demi Allah wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perintah ini, perkara dakwah ini, niscaya tidak aku lakukan, tidak aku tinggalkan, sehingga Allah memberikan kemenangan atau aku hancur binasa dalam membela perjuangan dan perintah dakwah ini. Memang belum pernah, tidak pernah, dan tidak akan pernah terjadi yang namanya perjuangan tanpa resiko, tanpa ujian dan cobaan sampai hari ini, baik berupa fitnahan, cemoohan, perendahan, pelecehan, ancaman, teror, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, dan sebagainya. Namun semua itu harus dihadapi dengan kesabaran, ketabahan penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, innahu takhallaqa bil akhlaqil karimah wal khisalil mahmudah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah berakhlak dengan akhlakul karimah dan sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar berada di atas akhlak yang tinggi dan mulia. Saudara, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Islamiyah ke tengah-tengah masyarakat dengan akhlakul karimah dan sifat-sifat terpuji, bukan dengan kekerasan dan paksaan, tidak pula dengan bujuk rayuan berupa harta atau janji masa depan berupa pekerjaan tetap, kenaikan pangkat, dan status sosial lainnya. Tidak pula dengan menghina, mengejek, mencemooh, kemudian melecehkan, mendiskreditkan, atau memojokkan orang lain. Beliau sangat menghargai orang lain. Dijelaskan, wa yukrimu karima kulli qaumin. Dan Rasulullah memuliakan dan menghormati orang-orang yang mulia dan orang-orang yang terhormat di setiap kaum. Nah, saudara, sikap menghargai orang lain seperti ini amat besar pengaruhnya di dalam dakwah Islamiyah. Dan sikap yang mulia dan mahal ini sudah sering dilupakan oleh kita pada zaman sekarang ini. Alhasil, Rasulullah menyampaikan risalah Islamiyah ke tengah-tengah masyarakat dengan akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji, budi luhur. Dan akhlak beliau yang mulia itu tidak hanya diterapkan terhadap kaum muslimin dan para sahabatnya saja, bahkan terhadap orang yang memusuhinya sekalipun beliau hadapi dengan akhlakul karimah. Coba bayangkan, kekerasan dan keberingasan beliau hadapi dengan sifat sopan penuh dengan kelembutan. Fitnah dan amarah beliau hadapi dengan wajah yang ramah. Kejahilan beliau hadapi dengan penuh kearifan. Kebiadaban dan kezaliman beliau hadapi dengan ampunan. Ancaman dan dendam
beliau hadapi dengan langkah tenang, penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Perseteruan dan permusuhan beliau hadapi dengan perdamaian, sehingga sebagian orang-orang kafir Quraisy dan musyrik masuk Islam berbondong-bondong sekaligus berjuang untuk agama ini dengan harta, jiwa, dan raganya sekaligus. Saudara, ternyata tata krama sopan santun, lemah lembut, akhlakul karimah, budi pekerti luhur mampu dan dapat mengalahkan segalanya. Mampu melunakkan yang keras, meluruskan yang bengkok, meluluhkan yang beringas dan bengis. Kekerasan dengan kekerasan acap kali tidak membawa penyelesaian. Namun sebaliknya, jarang orang yang dapat dan mampu mengalahkan budi bahasa yang manis dan halus. Air mata seringkali lebih tajam dari pedang itu sendiri. Kemudian, innahu fa'ala ma qala wa qama bima amara. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan apa-apa yang beliau ucapkan dan melaksanakan apa-apa yang beliau perintahkan. Nah, saudara, Rasulullah adalah sebagai contoh suri teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 23, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah terdapat suri teladan atau contoh yang baik bagi kalian. Nah, saudara, Rasulullah antara ucapan dan perbuatannya berjalan seirama. Oleh karena itu, perintah, ajakan, dan anjurannya berwibawa dan diteladani, diikuti oleh umat. Banyak para pemimpin yang gagal, baik lokal maupun dunia, lantaran kata dan perbuatannya tidak sama. Orang lain disuruh ke utara, dia sendiri ke selatan. Orang lain disuruh jujur, dia sendiri lacur. Orang lain disuruh bersikap amanat, dia sendiri khianat dan maling kelas kakap. Orang lain disuruh menegakkan hukum dan keadilan, dirinya sendiri menginjak-injak hukum dan menodai keadilan, sehingga hukum menjadi tumpul menghadapi oknum dan orang-orang yang berlindung di balik kekuasaan. Hukum menjadi impoten menghadapi oknum, para cukong, dan orang-orang kaya yang tak bermoral. Nah, saudara, apapun usaha yang dijalankan agar satu perintah, anjuran, instruksi diteladani dan diikuti oleh masyarakat secara luas dengan mengadakan briefing, upgrading, penataran, lokakarya, simposium dengan menelan biaya yang besar, dengan slogan-slogan yang aduhai dan menarik, dipromosikan dan disosialisasikan melalui seluruh jaringan televisi dan radio, koran dan majalah. Akan tetapi, apabila sang pemimpin tidak memberikan contoh suri teladan terbaik, jangan bermimpi ajakan, perintah, dan anjuran berwibawa dan diikuti oleh masyarakat luas. Jangan berharap bahwa instruksinya, himbauannya akan diteladani oleh masyarakat. Akhirnya, keberhasilan yang diimpi-impikan tak bisa terwujud, malah murka Allah yang didapat. Allah berfirman di dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, saudara, demikianlah beberapa hal sikap dan langkah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan risalah Islamiyah ke tengah-tengah masyarakat. Mari kita teladani seluruh sikap
dan langkah Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan ridha dari Allah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, kita taati perintahnya dan kita hindari larangannya. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dan selamat, baik dunia maupun akhirat. Nah, saudara-saudara, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.